Kebijakan gas rem ala Jokowi buat ekonomi RI naik kelas. Status Indonesia telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Kenaikan status ini harus kita syukuri dan kita perlakukan sebagai sebuah peluang agar negara kita, Indonesia, bisa terus maju, melakukan lompatan kemajuan agar kita berhasil menjadi negara berpenghasilan tinggi dan berhasil keluar dari middle income trap. Ya, kalau kita mau capai lolos dari middle income trap itu pada tahun 2036 dan 23.000 pada tahun 2045. Dan kalau kita ingin lebih cepat, maka tingkat pertumbuhan ekonomi harus naik 7%. Nah, kita melihat peluang itu. 2030-an, kita akan mengalami puncak bonus demografi. Bonus demografi itu hanya terjadi satu kali dalam peradaban sebuah negara. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Adanya gejolak geopolitik bahkan ancaman iklim membuat lembaga internasional di dunia mulai banyak yang merevisi prediksi pertumbuhan ekonominya, yakni menjadi lebih rendah. Dana Moneter Internasional bahkan merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi dunia lebih rendah di angka 2,8%. Sementara itu World Bank prediksinya juga lebih rendah di angka 2,1%. Di tengah gejolak internasional ini, Indonesia patut berbangga dan bersyukur. Pasalnya disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di depan para menterinya dalam sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Istana Negara bahwa Indonesia kini naik kelas. Jokowi mengatakan Indonesia naik kelas dari awalnya negara dengan penghasilan menengah ke bawah atau lower middle income country menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas atau upper middle income country, di mana hal ini sesuai dengan data Bank Dunia terbaru per Juli 2023. Jokowi mengatakan Indonesia bisa naik kelas karena buah dari pemilihan ekonomi yang cepat pasca pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi merana sejak 2020. Sementara dilansir dari laman resmi Bank Dunia dalam klasifikasi terbaru, pendapatan per kapita di Indonesia pada 2022 berada di level 4.580 US dollar, di mana jumlah itu masuk ke dalam kategori negara upper middle income country yang klasifikasinya pendapatan per kapitanya mulai dari 4.256 US dollar sampai dengan 13.025 US dollar. Upper middle income country sendiri hanya satu level di bawah klasifikasi high income country alias negara berpenghasilan tinggi yang juga bisa disebut sebagai negara maju. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo mengaku bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa bertahan relatif tinggi di atas 5% selama 6 kuartal berturut-turut. Sementara itu, di lain kesempatan, Center of Reform on Economic Score mengungkapkan pergerakan nilai tukar rupiah menjadi kunci ketahanan ekonomi Indonesia terhadap guncangan eksternal. Hal ini sebagai respon pernyataan dari Bank Dunia yang menilai Indonesia lebih tahan banting terhadap guncangan eksternal. Selain itu, Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa inflasi secara tahunan atau year on year pada periode Juni 2023 sebesar 3,52%, di mana itu merupakan yang terendah sejak April 2022 yang sebesar 3,47%. Meski demikian, Kepala Negara tidak puas begitu saja. Bahkan di momentum ini, Presiden menginginkan agar pertumbuhan ekonomi semester 2 tahun ini bisa tumbuh positif. Dalam pencapaian target tersebut, Jokowi meminta jajaran menterinya untuk melakukan beberapa langkah, di antaranya mendongkrak konsumsi rumah tangga, menstabilkan harga kebutuhan pokok, dan ketersediaan pangan. Selain itu, Kepala Negara juga meminta pada jajarannya untuk terus menjaga inflasi di daerah. Tak lupa juga memastikan agar capaian investasi sesuai dengan target. Sementara dalam bidang pangan, Presiden Jokowi menekankan agar ketersediaan pupuk dapat dipastikan tepat sasaran. Kemudian tak lupa juga ia meminta agar stabilitas moneter dan stabilitas sektor perbankan untuk terus dijaga. Di sisi lain, Presiden ke-7 RI itu mengingatkan bahwa situasi yang dihadapi pada paruh kedua 2023 ini tentunya tidak mudah.
Sebab semua pihak harus mewaspadai beberapa tantangan mulai dari lingkungan global yang masih tidak stabil, ketegangan geopolitik yang ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan. Untuk itu, Kepala Negara meminta agar semua pihak juga waspada dengan kenaikan tingkat suku bunga global serta inflasi global yang relatif tinggi. Lebih dari itu, Presiden Jokowi meminta jajarannya berusaha untuk mencapai target agar lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan, bisa keluar dari posisi tersebut hanya dalam waktu kurun 8 tahun. Untuk mendukung target itu, kata Menko Airlangga, Presiden menghendaki adanya sejumlah faktor pendukung yang harus dipenuhi. Antara lain pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memiliki sumber energi yang murah. Terlepas dari itu, Jokowi mengingatkan sebaik-baiknya perencanaan akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan kemampuan mengeksekusi dengan baik. Pada pemerintahan Presiden Jokowi ini, Indonesia memang tengah mendorong berbagai bidang berkali-kali lipat lebih berani daripada sebelum-sebelumnya. Maka tidak berlebihan jika di berbagai kesempatan, Presiden Jokowi seringkali mengingatkan kepada kita semua agar jangan sampai salah memilih pemimpin di pemilu 2024 mendatang. Sebab menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, kepemimpinan Presiden terpilih di tahun 2024 nanti sangat menentukan nasib bangsa Indonesia ke depannya. Jokowi menegaskan bahwa dalam kurun waktu 13 tahun ke depan merupakan waktu yang sangat krusial untuk mengubah status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Maka dari itu tak hanya kepemimpinan di 2024, namun pemilu pada 2029 dan 2034 juga sama pentingnya dalam menentukan nasib bangsa.